Oke, baik. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alangkah baiknya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yang dimana Dio Joshua Sandika Siringoringo, Joshua Forman Gultom, Julvan Syah, Abadi Hulu, Stephen Elkontinus Rai. Di sini judul materi yang akan kami presentasikan yaitu gelombang sinusoida pada unsur rangkaian RLC, metode Fasor dalam rangkaian sinusoida. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu persamaan gelombang sinusoida. Apa itu persamaan gelombang sinusoida? Yaitu tegangan atau arus berbentuk gelombang, arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Yang banyak digunakan adalah gelombang sinusoida. Persamaan umum gelombang sinusoida untuk tegangan atau arus sebagai berikut. Yang dimana di sini Vt sama dengan Vm sin omega T tambah alpha. It sama dengan Im sin omega T tambah beta. Vt sama dengan Vm cos omega T tambah alpha 1. It sama dengan Im cos omega T tambah beta 1. Dan di sini ada artinya yaitu Vt yaitu sama dengan tegangan sesaat, It sama dengan arus sesaat, Vm sama dengan tegangan maksimum atau volt, Im sama dengan arus maksimum atau ampere, omega sama dengan kecepatan sudut atau rad atau sets, atau alpha 1 dan beta 1 sama dengan sudut fasa atau derajat. Selanjutnya di sini yang akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu teman saya Joshua Forman Gultom. Baik, saya akan melanjutkan metode Fasor. Suatu tegangan arus berbentuk gelombang sinusoida dapat dinyatakan dalam bentuk Fasor, yaitu bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran dan fase gelombang sinusoida, atau disebut juga sebagai vektor dengan arah sudut fase dengan penjabar sebagai berikut. Persamaan tegangan gelombang sinusoida yaitu Vt sama dengan Vm cos omega T tambah delta. Vt sama dengan Re buka kurung Vm E pangkat J buka kurung omega T tambah delta, di mana Re adalah bagian real dari J buka kurung Wt tambah delta. Dan selalu diingatkan bahwa gelombang tegangan tersebut adalah bagian nyata. Yang selanjutnya, notasi atau Re tidak perlu ditulis dalam persamaan gelombang tegangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Julvan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu mengenai syarat penyelesaian dengan metode Fasor. Hukum-hukum dasar, rangkaian sederhana, dan metode analisis rangkaian pada rangkaian arus searah yang pernah dibahas. Berlaku untuk rangkaian arus bolak-balik dengan sumber tegangan berbentuk gelombang sinusoida dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tegangan dan arus harus dalam bentuk Fasor. Yang pertama, tegangan sesaat, di mana Vt sama dengan Vm sin kurung omega T ditambah delta 1 derajat. Kemudian bentuk tegangan Fasor, Pm sama dengan Pm sudut delta 1, Pf-nya Pf sama dengan Pf sudut delta 1. Kemudian arus sesaat, It sama dengan Im sin omega T dikurang delta 2. Kemudian bentuk arus Fasor, Im sama dengan Im sudut dikurang delta 2, If sama dengan If sudut dikurang delta 2. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Dio Joshua. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang kami sediakan di sini.
Carilah I total dari rangkaian AC di atas dengan menggunakan metode Pasor. Kita memiliki rangkaian AC di atas ini, di mana pertama kali yang harus dilakukan adalah mengubah dulu rangkaian AC di atas dalam bentuk Pasornya. Jadi 10 sin T kita ubah jadi 10 sudut 0 derajat. Kenapa dia jadi sudut 0 derajat? Karena sin T-nya itu tidak, karena dia sin T dan tidak memiliki nilai belakang lagi gitu. Jadi kita taruh sudut 0 derajat. Nah, selanjutnya untuk resistornya dia 3 ohm. Dia tetap 3, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk indikatornya dia kan awalnya itu adalah VLT atau FPL satuan waktu. Kita dengan 4 Henry. Nah, kita ubah menjadi bentuk pasornya itu, di mana menggunakan rumus impedansi dari induktor, yaitu XL sama dengan J omega L sama dengan J kali 1 dikali 4 sama dengan J4. Dari mana dapat satunya? Satunya itu dari omeganya, karena omeganya itu menempel pada sin T ini. Menempel pada sin T-nya. Jadi sin T ini kita berikan nilai 1. Jadi dia omeganya tetap 1. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus KFL biasa ya, dimana kita mulai dengan 3 dikali I ditambah J4 dikali I. Kenapa J4 nya dikali I? Karena kita sudah masuk ke dalam metode Pasor, jadi kita bisa kalikan dengan I. Nah, kita kurangkan dengan 10 sudut 0 derajat sama 0. Nah, kenapa dia 3I ditambah J4I dikurang 10I sudut 0 derajat? Kenapa tidak positif ataupun negatif di awal atau positifnya itu di perakhiran? Karena kita melihat dari gambar contoh soal di mana di mana I-nya itu menjumpai 3 di luar dan itu positif. Tiganya itu menjumpai J4 dan itu positif. Karena dia pertama menjumpai positif, sedangkan J4-nya ini menjumpai negatif untuk 10 sudut 0 derajatnya. Makanya dimulai dengan positif baru ke negatif. Nah, mari kita kumpulkan I-nya terlebih dahulu. Jadi kita dapat di sini adalah I buka kurung 3 ditambah J4 tutup kurung sama dengan 10 sudut 0 derajat. Jadi kita bisa simpulkan I sama dengan 10 sudut 0 derajat per 3 tambah J4. Di mana 10 sudut 0 derajat ini adalah bilangan polar, sedangkan 3 tambah J4 adalah bilangan kompleks. Nah, sebelum kita melanjut ke pencarian I, kita akan selesaikan dulu bilangan kompleks ini menjadi bilangan polar dengan cara R sama dengan akar 32 ditambah 4 pangkat akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Karena hasil dari akar ditambahkan dan pangkat ditambahkan dan dibagikan dengan akar. Hasil akarnya adalah 5. Nah, sudut sama dengan tan min 1 buka kurung 4/3 sama dengan 53 derajat. Kita kan sudah dapat nih hasilnya. Jadi bisa kita simpulkan di sini I-nya itu bilangan kompleksnya itu adalah 5 sudut 53 derajat. Jadi I-nya sama dengan 10 sudut 0 derajat per 5 sudut 53 derajat. Jadi 10 dengan 5 ini kita bagikan dan hasilnya adalah 2. Dan 0 derajat kita bagikan dengan 53 derajat, dia akan kita kurangi dan hasilnya jadi sudut negatif 53 derajat. Nah, kita lanjut ke FL, di mana FL ini kan belum ada nilainya. Jadi kita cari saja FL-nya. Nah, kita temukan di sini I sama dengan J4 sama dengan buka kurung 2 sudut negatif 53 derajat tutup kurung. Nah, kan awalnya kita belum dapat nih ya 4 sudut 90 derajat. Pasti teman-teman bertanya kan dari mana hasilnya. Nah, kita cari dulu. Jadi R sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 4. Kenapa 0 pangkat 2? Karena di contoh ini kan kita di sini FL-nya tidak ada
nilainya kan, belum ada nilainya, jadi kita kasih 0. Sedangkan yang 4-nya itu ada. Di sini kita sudah dapatkan 4. Nah, sudutnya kita masuk sudut sama dengan tan min 1. Buka kurung 4 per 0. Di mana 4 per 0 ini dikatakan sebagai nilai tak terhingga. Jadi kita kasih 9, jadi kita bisa simpulkan jadi 90 derajat. Nah, sudah kan? Jadi kita kalikan dengan 4 sudut 90 derajat. Sini kita sama dengan 2 dikali 4 dengan 8. Nah, untuk sudut ini kita akan tambahkan, kita karena dikali jadi ditambah min 53 derajat ditambah 90 derajat, jadi hasilnya adalah 37 derajat. Nah, setelah ini kan kita tinggal ubah bentuk fasornya dalam bentuk satuan waktunya, di mana I satuan waktu atau T sama dengan 2 sin buka kurung T kurang 53 derajat. Untuk FL-nya, FL satuan waktu atau T sama dengan 8 sin buka kurung T tambah 37 derajat. Nah, itu aja presentasi dari kami. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan dapat menjadi pembelajaran, atau mungkin ada yang kurang teman-teman bisa beritahu kami ya. Itu aja dari kami. Selamat siang.